Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sejarah Ambalan. Kenapa kalian dikasih materi sejarah Ambalan? Karena agar tahu sejarah Ambalan di Madura Tuban itu seperti apa. Sejarah Ambalan untuk pada tahun 2013 sampai 2014. 2013 sampai 2014 diketuai oleh Kak Nedi, dan masa bakti 2014 sampai 2015 diketuai oleh Kak Ubed. 2015 dan 2016 diketuai Kak Aldi. 2018-2019 Kak Dian. 2017 sampai 2018 Kak Eli. 2016 sampai 2017 Kak Diki. 2019 sampai 2020 Kak Yuda. 2020 sampai 2021 Kak Dinan. Sejarah masyarakat Ambalan pada masa Kak Nedi, Kak Ubed, dan Kak Aldi, yaitu pada tahun 2013 sampai 2016, yang bernama Kebun Abrang. Kebun Abrang atau Lembu Anabrang adalah nama seorang perwira kerajaan Singosari yang menjadi komando ekspedisi Pemalayu tahun 1275 hingga 1300 Masehi. Kebun Anabrang adalah tokoh senior di bawah Arya Wirajaya dan Arya Adhikara. Usianya sepantara Ibu Suro. Sejarah pada Ambalan. Awal mula terbentuknya nama Ambalan di Pangkalan Mangkang pada masa bakti 2013-2014. Masa bakti ini diketuai oleh Kak Nedi. Terbentuknya nama Ambalan ini berawal dari pembicaraan ringan dari kakak-kakak Dewan Ambalan yang mempunyai rencana untuk membentuk nama Ambalan di Pangkalan Mangkang. Dengan melalui pembincangan itu, akhirnya kakak-kakak menyepakati untuk menggunakan nama Kebun Abrang. Nama itu bukan pantesan, melainkan nama dari sejarah dulu, karena Kebun Abrang itu bukan orang biasa, melainkan perwira tangguh dalam sebuah kerajaan, dan disahkanlah nama itu untuk menjadi nama Ambalan Mandangal. Pusaka adat kapak. Pemilihan kapak sebagai pusaka adat terinspirasi dari patung monumen peringatan agresi militer Belanda di Tuban yang berada di daerah jembatan. Tepat pada monumen itu terdapat sosok laki-laki tangguh terkenal sebagai pemberani. Sosok pemberani itu diduga bernama Ja'far atau yang biasa dikenal dengan nama Pak Yah. Sebenarnya pada monumen itu senjata yang digunakan adalah calok. Akan tetapi berhubung kakak-kakak sesudah kesusahan mencari calok, maka kakak-kakak memutuskan untuk menggantinya dengan senjata yang mirip dengan calok, yaitu kapak. Ambalan pada masa Kak Diki. Sejarah pada masyarakat. Kebun Abrang ditambahi dengan Dara Jingga. Dara Jingga adalah putri dari Srimat Tibhuwanaraja Mulyawan Mahadewa, Raja Kerajaan Dharmasraya, dan juga merupakan kakak kandung dari Dara Petak Dara Jingga. Memiliki sebuah sirah alaki dewa dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa, dinikahi oleh Adwaya Brahman, pemimpin ekspedisi Pemalayu. Namun ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Dara juga diambil sebagai istri oleh Raden Wijaya selain adiknya Dara Petak. Sejarah pada Ambalan masa bakti 2016 sampai 2017 yang diketahui oleh Kak Diki Yanto. Ini terdapat penambahan pada nama Ambalan Putri. Penjelasan dari pemangku adat alasan dibentuknya Ambalan Putri ini karena pramuka mempunyai satuan terpisah, yaitu putra dan putri.
Untuk itu pada masa bakti ini ada penambahan ambalan putri yang diberi nama Dara Jingga dan telah disahkan pada tahun ini juga. Maka pada tahun ini nama ambalan yang terdapat pada buku depan Mandor Tuban ialah Ketua Anabrang dan Dara Jingga. Pusaka adat kapak. Pemilihan kapak sebagai pusaka adat terinspirasi dari patung monumen ambalan pada masa Kak Lali masa bakti 2017 sampai 2018. Sejarah pada masyarakat Purbaya. Penambahan nama Purbaya. Pangeran Purbaya ternyata banyak yang mengatakan berasal dari Pajang, Sultan Pajang I, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir 1546 sampai 1587 Masehi. Menikah dengan Ratu Emas Cempaka dan dikaruniai 11 anak di mana salah satunya bernama Purbaya. Dan penambahan lagi yang perempuan yaitu Lanzan. Di suatu ketika di desa Mebit hiduplah seorang janda yang bernama Sri Penganti dan adiknya bernama Joko Grenteng. Mereka tinggal di dekat sendang atau perairan terbuka atau semacam kolam kecil. Dalam budaya dan ada Begendung Kuon dari desa Bekuon, Minak Jepolo dari desa Sawahan Megawe, dan masih banyak pemuda yang mengagumi Lanzan Mebit dan ingin menikahinya. Tapi mereka semua tidak ada yang bisa meluluhkan hati Lanzan Mebit. Sejarah pada ambalan. Setelah itu pada masa bakti 2017 sampai 2018 yang diketahui oleh KLI Sugiarti, ini terjadi beberapa revisi pada nama ambalan Gugus Depan ini. Nama ambalan yang dahulunya adalah Ketua Anabrang Dara Jingga pada tahun ini diganti dengan nama Purbaya Lanzan. Perubahan ini dilaksanakan bukan tanpa sebab atau tanpa alasan. Tentunya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Salah satunya karena Purbaya adalah penduduk asli daerah Yangel yang juga berjuang untuk daerahnya. Pusaka adat, kapak, dan selendang merah. Di tahun 2017 sampai 2018 terjadi penambahan berupa selendang berwarna merah dengan filosofi saling memberi keseimbangan antara kapak yang menunjukkan kegagahan seorang laki-laki dan selendang yang menunjukkan keagungan seorang perempuan. Pada masa bakti berikutnya yaitu masa bakti Kak Dia, Kak Yuda, Kak Dina, tidak ada perubahan pada nama ambalan dan pusaka adat. Jadi hingga saat ini nama ambalan di Mandor Tuban adalah Purbaya Lanzan dengan pusaka adat kapak dan selendang merah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.